Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Mario Aji memulai ronde pembuka ajang balapan Moto2 di sirkuit Buriram, Thailand untuk musim balap 2025 ini dengan tren yang cukup positif ya sob. Pasalnya Mario Aji berhasil mengumpulkan atau mengantongi 1 poin untuk dibawa ke ronde yang selanjutnya. Jadi di ronde pembuka di musim balap 2025 ini Mario Aji sudah berhasil mendapatkan poin sob, yaitu 1 poin yang berhasil diraih oleh Mario Aji di sirkuit Buriram, Thailand dengan hasil balapan finish di posisi ke-15. Nah, jadi Mario Aji pada balapan di sirkuit Buriram, Thailand kemarin sob berhasil finish di posisi ke-15. Sebenarnya admin sedikit berekspektasi lebih ya terhadap Mario Aji di ronde pembuka kemarin, karena pada saat balapan dimulai, di mana Mario Aji ini startnya dari posisi ke-14. Bahkan di saat sesi latihan bebas, Mario Aji bisa menempati posisi ke-4 tercepat ya sob di sesi latihan bebasnya. Tetapi sayangnya pada saat sesi kualifikasi, di kualifikasi kedua ya, karena Mario Aji berhasil lolos langsung ke kualifikasi kedua dan Mario Aji hanya bisa mendapatkan waktu tercepat ke-14. Sebenarnya pada saat sesi kualifikasi kedua, admin berharap juga untuk Mario Aji bisa menerapkan strategi seperti pada saat sesi latihan bebas, di mana Mario Aji berhasil melakukan towing terhadap Manuel Gonzalez yang pada akhirnya menjadi pemenang di ronde pembuka ajang balapan Moto2 di sirkuit Buriram, Thailand kemarin sob. Tetapi sayangnya pada saat sesi kualifikasi tampaknya Mario Aji tidak bisa melakukan strategi tersebut dan akhirnya Mario Aji harus puas untuk mendapatkan catatan waktu tercepat ke-14. Dan dari hasil tersebut Mario Aji memulai balapan di posisi ke-14. Tetapi ketika memulai balapan, admin yang pada saat itu ya menonton penampilan Mario Aji melihat Mario Aji sebenarnya memiliki peluang untuk bisa finish di top 10. Oleh karena itu admin katakan admin sedikit berekspektasi lebih untuk Mario Aji di ronde pembuka kemarin, karena pada saat balapan memang Mario Aji ini terpantau bisa untuk masuk ke posisi top 10 untuk finishnya. Tetapi sayangnya di akhir balapan Mario Aji sedikit mengalami kendala. Nah, kendala yang dialami oleh Mario Aji ini bukan di tunggangannya ya sob, tetapi di cedera bahu yang sempat dialami oleh Mario Aji. Bahkan pada saat sesi tes pramusim di Jerez, Mario Aji ini sempat mengeluhkan masalah cedera bahunya. Bahkan Mario Aji ini juga sempat melewatkan sesi tes pramusim dari beberapa sesi. Ada beberapa sesi yang Mario Aji lewatkan tesnya karena cedera bahu yang dialami oleh Mario Aji. Dan kemarin memang dampaknya terlihat pada saat Mario Aji balapan di ronde pertama di sirkuit Buriram, Thailand, di mana pada saat balapan dari mulai start sampai dengan pertengahan balapan sebenarnya posisi Mario Aji ini sudah cukup bagus ya sob untuk melakukan serangan untuk bisa masuk ke posisi 10 besar. Karena pada saat itu admin melihat posisi Mario Aji ini konsisten di posisi 11. Palingan kalau di overtake Mario Aji bisa melakukan pertahanan hingga palingan di overtake 2 pembalap hingga Mario Aji ini melorot ke posisi 12 dan 13. Tetapi pada saat itu Mario Aji juga tidak jauh dari pembalap yang melakukan overtake tersebut, dan kembali lagi di beberapa lap Mario Aji sudah bisa masuk ke posisi 11 lagi sob. Tetapi sayangnya memasuki penghujung balapan, Mario Aji akhirnya kedodoran dan hampir saja kehilangan poin di ronde pertama. Tetapi beruntungnya, walaupun Mario Aji mengalami cedera bahu ya pada saat balapan di Buriram, Thailand kemarin, dan ini juga sebenarnya diakui oleh Mario Aji. Jadi pada saat balapan di Buriram, Thailand kemarin, akhirnya di penghujung balapannya Mario Aji harus mempertahankan posisi ke-15 pada saat bendera finish dikibarkan. Dan tentu saja hasil ini ya merupakan hasil yang cukup positif juga bagi Mario Aji, walaupun sebenarnya Mario Aji bisa saja finish di posisi 10 besar. Tetapi sayangnya memang karena cedera bahu yang dialami oleh Mario Aji, akhirnya Mario Aji harus puas hanya mengumpulkan 1 poin ya sob, dengan hasil finish di posisi ke-15. Dan berikut pernyataan dari Mario Aji setelah hasil balapan kemarin di sirkuit Buriram, Thailand sob. Mario Aji mengatakan, "Pertama-tama saya sangat senang dengan kemajuan yang telah kami buat sejak hari pertama. Tim telah banyak mendukung saya, dan meskipun ada sedikit perbedaan antara uji coba di Jerez dan Grand Prix," nah maksudnya di balapan di sirkuit Buriram, Thailand ini ya sob,
Saya tidak merasa 100% secara fisik untuk tampil sebaik-baiknya. Nah, artinya memang Mario Aji pada saat tampil di Buriram Thailand kemarin tidak 100% fit sob. Untungnya, sejak uji coba pertama saya merasa nyaman meskipun saya harus mengatasi nyeri bahu. Begitu kata Mario Aji sob. Dan dari manajer Honda Tim Asia juga menyampaikan, yaitu Hiroshi Aoyama ya sob. Hiroshi Aoyama juga menyampaikan hal yang hampir senada dengan pernyataan dari Mario Aji. Hiroshi Aoyama mengatakan Mario memulai balapan dari posisi ke-14 dan terus melaju hingga posisi ke-11 di pertengahan balapan. Namun pada tahap akhir, ia mulai mengalami masalah pada bahunya yang mempengaruhi kecepatannya. Akhirnya, ia finish di posisi ke-15. Bukan hasil yang diharapkan, tetapi ia tetap berjuang untuk meraih poin hingga akhir. Berikut yang disampaikan oleh Hiroshi Aoyama sob. Nah, jadi pada saat balapan di sirkuit Buriram Thailand kemarin di ronde pertama ya, sayangnya memang Mario Aji tidak tampil dalam keadaan yang 100% fit. Sehingga di akhir balapan Mario Aji hampir saja kehilangan poin, tetapi beruntungnya Mario Aji masih bisa mempertahankan posisi ke-15 untuk mengumpulkan 1 poin yang tentu saja akan menjadi keuntungan bagi Mario Aji ya, yang akan dibawa di ronde selanjutnya. Jadi semoga saja pada ronde selanjutnya Mario Aji bisa finish lebih baik lagi dan sudah bisa tampil 100% fit. Tetapi memang sob, cedera bahu seperti yang dialami oleh Mario Aji ini menjadi momok bagi atlet-atlet balap, terutama atlet balap di tingkatan Grand Prix. Bahkan ketika mereka mengalami arm pump, kemudian ada juga double vision seperti yang dialami oleh Aldi Satya Mahendra ya pada saat ronde pertama di Australia kemarin di ajang balapan dunia Supersport. Tentu saja hal-hal seperti ini menjadi momok bagi atlet balap di tingkatan Grand Prix hingga tingkatan dunia karena mereka tidak bisa tampil 100% fit. Jadi semoga saja untuk ronde-ronde selanjutnya Mario Aji sudah bisa tampil fit dan bisa meminimalisir untuk cedera-cedera seperti ini sob. Jadi semoga saja tidak ada kambuh lagi cedera bahu dari Mario Aji ini di ronde selanjutnya ataupun nanti ronde-ronde ke depan yang dihadapi oleh Mario Aji pada ajang balapan Moto2 di musim balap 2025 ini sob. Sehingga nantinya Mario Aji juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ajang balapan Moto2 pada musim balap 2025 ini sob. Namun ya sob, walaupun admin mengatakan tadi di awal musim balapan 2025 ini di ronde pembuka ajang balapan Moto2 di sirkuit Buriram Thailand, untuk Mario Aji sudah memulai balapan dengan tren yang positif karena Mario Aji sudah berhasil mengumpulkan 1 poin untuk dibawa di ronde selanjutnya. Tetapi bukan sebagai kritikan ya, mungkin sebagai masukan bagi Mario Aji, karena kalau dari analisa admin melihat untuk penampilan Mario Aji di musim balap 2025 ini jika dibandingkan dengan penampilan Mario Aji di musim sebelumnya di sirkuit yang sama, di sirkuit Buriram Thailand, Mario Aji belum menunjukkan peningkatan yang signifikan atau mungkin lebih kepada belum menunjukkan peningkatan ya sob. Jadi dari data yang admin lihat dari segi kecepatannya, top speednya ya sob, dan juga lap time-nya, konsistensi lap time, Mario Aji belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya di sirkuit yang sama, di sirkuit Buriram Thailand. Malahan dari segi top speednya sob, Mario Aji ini kalah dari rekan satu timnya, yaitu Yuki Kuni, pembalap yang baru saja direkrut oleh Honda Tim Asia untuk menggantikan Somkiat Chantra di kelas Moto2, yang artinya Yuki Kuni ini adalah pembalap yang baru memegang motor prototype, motor Kalex dengan mesin Triumph 750. Tetapi dari segi top speednya, Mario Aji ini kalah dengan Yuki Kuni karena Yuki Kuni dari segi catatan top speednya menempati posisi keempat tercepat. Sedangkan Mario Aji ini posisinya cukup jauh dari segi top speednya. Jadi apakah dari catatan top speed ini ya sob, artinya Mario Aji masih belum bisa memaksimalkan kemampuan dari tunggangannya, yaitu Kalex yang digunakan oleh Honda Tim Asia dengan mesin Triumph 750-nya. Seandainya memang benar Mario Aji belum bisa memaksimalkan kemampuan dari Kalex di tahun keduanya balapan di kelas Moto2, tentunya ini akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Mario Aji sob, karena rekan satu timnya sudah bisa mencatatkan catatan top speed yang cukup maksimal ya sob. Tetapi Mario Aji masih belum bisa mendapatkan top speed seperti rekan satu timnya ini sob, yaitu Yuki Kuni, pembalap yang baru saja direkrut oleh Honda Tim Asia di kelas Moto2. Nah, kita akan melihat dari segi catatan top speednya seperti apa baik Mario Aji maupun rekan satu timnya Yuki Kuni, dan juga kita akan membandingkan dengan beberapa pembalap lainnya ya sob, yang juga mungkin memiliki potensi jika kita sandingkan dengan Mario Aji. Maksudnya
dari segi papan tengah ya, karena Mario Aji saat ini bersaing untuk bisa konsisten dulu di papan tengah ajang balapan Moto2. Oke sob, jadi dari segi top speednya kita lihat dulu dari catatan top speed yang diraih oleh Mario Aji di musim balap 2025 ini sob, di ronde pembuka di sirkuit Buriram Thailand, di mana Mario Aji hanya bisa mencatatkan top speed di 274,8 km per jam. Sedangkan rekan satu tim Mario Aji yaitu Yuki Kuni berhasil mencatatkan top speed di 280,5 km per jam. Jadi cukup jauh ya sob, catatan top speed Mario Aji ini 274. Sedangkan rekan satu timnya yang baru saja pegang motor Moto2 di musim balap 2025 ini sudah bisa menembus 280,5 km per jam. Nah, jadi di sini memang menjadi pertanyaan dari admin sob, apakah Mario Aji memang belum bisa memaksimalkan kemampuan dari motor Kalex-nya? Tetapi kalau admin lihat juga sob, Manuel Gonzalez, nah di catatan top speed paling rendah itu malahan Manuel Gonzalez sob. Manuel Gonzalez hanya mampu mencatatkan top speed di 272,0 km per jam. Namun untuk Manuel Gonzalez malah bisa meraih podium di ronde pembuka kemarin walaupun top speednya ini paling rendah. Nah, jadi sebenarnya ini bisa menjadi acuan juga bagi Mario Aji ya, walaupun dari segi top speednya dia kalah, dia bisa meniru Manuel Gonzalez untuk bisa konsistensi dari segi lap time-nya. Nah, inilah yang menurut admin strategi-strategi seperti ini yang harus diperhatikan oleh Mario Aji jika dirinya ingin improve. Jika memang Aji ingin improve di kelas Moto2 di musim balap 2025 ini sob. Dan mungkin saja di ronde pertama ini ya, karena tadi ya sob, seperti pernyataan Aji dan juga Hiroshi Aoyama bahwa memang di akhir balapan Mario Aji ini mengalami cedera bahu, mengalami nyeri di bagian bahunya karena cedera bahu yang dialami oleh Aji, sehingga Aji akhirnya melorot posisinya dan finish di posisi ke-15. Namun kalau melihat lagi nanti sob dari segi catatan lap time-nya, memang Aji kalau admin lihat belum cukup konsisten. Nah, kita lihat dulu untuk top speed di musim balap sebelumnya di sirkuit yang sama, yaitu di sirkuit Buriram Thailand, di mana untuk catatan top speed yang diraih oleh Mario Aji adalah di 279,0 km per jam. Nah, di tahun sebelumnya Mario Aji malahan bisa mencatatkan top speed yang lebih tinggi daripada tahun ini ya sob, di mana tahun ini tadi 276, sedangkan tahun sebelumnya Mario Aji mencatatkan top speed di 279. Sedangkan rekan satu tim dari Mario Aji waktu itu masih ada Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura. Ai Ogura itu udah di tim ini ya, sorry, udah di tim lain. Jadi maksud admin Somkiat Chantra. Nah, untuk Somkiat Chantra rekan satu tim Mario Aji mencatatkan top speed di 281,9 km per jam. Sedangkan untuk Ai Ogura, nah kita lihat juga ya catatan top speed Ai Ogura yang mencuri perhatian di penampilan debutnya di MotoGP pada musim balap 2025 ini sob. Dimana pada tahun sebelumnya Ai Ogura masih balapan di kelas Moto2, catatan top speed Ai Ogura sama dengan Somkiat Chantra yaitu di 281,2 km per jam. Nah, catatan top speed Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura ini mendekati ya dengan catatan top speed yang diraih oleh Yuki Kuni yang merupakan rekan satu tim dari Mario Aji di musim balap 2025 ini. Pastinya hal ini menjadi catatan penting bagi Aji karena jika tidak, bisa saja posisinya akan digantikan oleh pembalap lainnya dan posisi Yuki Kuni akan dipertahankan pada musim yang akan datang sob. Tetapi ini masih terlalu awal ya kita menilai seperti itu, namun tidak ada salahnya bagi Mario Aji untuk berwaspada jika memang Aji tidak bisa menunjukkan peningkatan di ajang balapan Moto2 pada musim balap 2025 ini sob. Oke sob, sekarang kita lihat untuk hasil dari lap time Mario Aji di musim balap 2025 ini ya sob, di ronde pembuka di sirkuit Buriram Thailand, di mana Mario Aji finish di posisi ke-15. Dan dari hasil lap time yang diraih oleh Mario Aji, rata-rata Mario Aji ini mencatatkan waktu di 1 menit, 36 dan 1 menit, 37. Tetapi catatan tercepat Mario Aji itu diraih pada lap kedua, di mana Mario Aji berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 35,926 detik. Nah, sebenarnya Mario Aji ini kan di sesi latihan bebas, kemudian di sesi kualifikasi bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 35 sob. Tetapi sayangnya pada saat balapan, Mario Aji ini tidak bisa mempertahankan catatan waktu 1 menit, 35-nya ini di pertengahan hingga akhir balapan. Karena untuk 1 menit, 35 Mario Aji hanya berhasil mencapainya di putaran kedua dan juga putaran ketiganya sob, di lap kedua dan juga lap ketiga.
Sedangkan dari lap keempat sampai dengan lap ke-7 Mario Aji mencatatkan waktu di 1 menit, 36. Selanjutnya di lap ke-13 hingga lap ke-22, lap terakhirnya ya sob, Mario Aji ini lebih kepada catatan waktunya di 1 menit, 37 detik. Jadi kalau admin lihat memang belum konsisten, karena dari lap ke-13 ada di 1 menit, 37, kemudian di lap ke-14 nya 1 menit, 36. Kemudian di lap ke-21-nya ada lagi 1 menit, 36. Seandainya saja ya Mario Aji bisa mempertahankan 1 menit, 36 dari lap ke-4 hingga lap ke-18, kemungkinan ya Mario Aji bisa finish di posisi top 10 sob. Nah, ini yang admin sayangkan dari catatan waktu yang diraih lap time yang diraih oleh Mario Aji, karena Mario Aji belum cukup konsisten di ronde pembuka kemarin. Sedangkan kalau kita lihat rekan satu tim dari Mario Aji yaitu Yuki Kuni, dimana untuk Yuki Kuni finish di posisi ke-19 di ronde pembuka. Untuk catatan waktunya itu yang tercepat dari Yuki Kuni adalah 1 menit, 36. Tetapi Yuki Kuni ini cukup konsisten sob di lap time-nya, karena dari lap kedua sampai dengan lap ke-12 Yuki Kuni berhasil mencatatkan lap time-nya di 1 menit, 36 detik. Baru di lap ke-13 sampai dengan lap ke-17 Yuki Kuni ini mencatatkan waktu di 1 menit, 37 detik. Nah, kalau dilihat ya sobat balapannya, coba lihat konsistensi lap time dari Yuki Kuni 1 menit, 36 rata sampai ke lap ke-12 nya sob. Baru di lap ke-13 nya rata lagi sampai ke lap ke-17. Untuk di catatan waktu yang diraih oleh Yuki Kuni yaitu 1 menit, 37. Nah, baru di lap ke-18 hampir sampai ke lap terakhirnya 22. Nah, di sini baru Yuki Kuni berselisih antara 1.36 sampai dengan 1 menit, 37. Bukan berselisih ya, maksudnya selang-seli. Lap time-nya 1 menit, 36, 1 menit, 37. Bahkan di lap ke-20 sampai lap terakhirnya Yuki Kuni ini hampir konsisten di 1 menit, 36. Nah, sob, dari catatan lap time ini yang diraih oleh Mario Aji dan juga dibandingkan dengan Yuki Kuni di ronde pertama kemarin, admin bisa melihat memang untuk segi lap time Mario Aji belum bisa improve cukup signifikan ya sob, karena di tahun sebelumnya juga untuk lap time Mario Aji lebih kurang hampir sama dengan lap time yang diraih oleh Mario Aji di musim ini sob. Karena di musim sebelumnya Mario Aji itu finish di posisi ke-16, dimana pada saat Mario Aji finish di posisi ke-16 lap time-nya itu 1 menit, 37 di lap keduanya. Kemudian dari lap ke-3 sampai dengan lap ke-7 Mario Aji mencatatkan 1 menit, 36. Kemudian di lap ke-8-nya kedodoran di 1 menit, 40. Baru di lap ke-9, kemudian lap ke-12 1 menit, 36. Terakhir di lap ke-15 sampai ke lap ke-19 Mario Aji bisa improve untuk bisa mencatatkan 1 menit, 37 dan seterusnya bisa mencatatkan lap time di 1 menit, 36. Jadi di tahun sebelumnya malahan lebih konsisten, agak cukup konsisten ya untuk lap time yang diraih oleh Mario Aji. Dan kalau untuk musim ini mungkin karena seperti pernyataan yang disampaikan oleh Mario Aji dan juga Aoyama bahwa di akhir balapan Mario Aji mengalami nyeri di cedera bahunya akibat cedera di bahunya, sehingga Mario Aji ini kedodoran di akhir balapan. Namun semoga saja untuk ronde selanjutnya cedera bahu ini sudah bisa hilang dari Mario Aji dan Mario Aji bisa tampil 100% fit dan bisa improve lagi dari segi penampilannya, dari segi lap time-nya, kemudian juga dari segi top speed-nya. Karena jika tidak, bisa saja nanti prestasi Mario Aji di ajang balapan Moto2 akan di overtake oleh rekan satu timnya Yuki Kuni yang baru saja direkrut oleh Honda Tim Asia pada musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi itu saja yang mungkin analisa admin untuk penampilan Mario Aji di ronde pertama di sirkuit Buriram Thailand, di mana Mario Aji memulainya dengan tren yang cukup positif, tetapi Mario Aji menurut admin harus melakukan improve yang cukup signifikan lagi. Jika tidak, nanti bisa saja posisi Mario Aji ini akan tergeserkan oleh Yuki Kuni, rekan satu timnya ya sob. Karena Yuki Kuni kalau admin lihat memang dari segi top speed, kemudian dari segi lap time sudah menunjukkan penampilan yang cukup baik juga di awal ronde. Bisa saja di ronde-ronde selanjutnya Yuki Kuni akan menunjukkan peningkatan yang lebih baik lagi ya sob. Jadi jika Mario Aji tidak bisa menunjukkan peningkatan yang baik juga, tentu akan menjadi kerugian bagi Mario Aji. Oke sob, itu saja informasi dari admin. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam balap mania.